Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta webinar PT SMN Surya Indonesia. Untuk di sini izin saya Joni Andri ingin menjelaskan profil dari moderator dan pemberi materi untuk kegiatan webinar malam ini. Untuk moderator kegiatan webinar malam ini di sini ada Kak Wanti Nurjadida, SPD MPD. Eh, Untuk profilnya beliau sarjana pendidikan ekonomi Universitas Yahkuala tahun 2012 sampai 2016 dan magister pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang tahun 2022 sampai 2024 dan kebetulan sekarang sambil mengambil magister akuntansi di Universitas Negeri Jakarta 2023 sampai sekarang. Betul ya Kak Wanti ya? Mohon maaf kalau sampai salah seperti itu. Dan untuk pemberi Hmm. materinya di sini kami ada Bapak Muhammad Surya Setiawan SE. Beliau di dalam bidang pajak sudah menjadi konsultan pajak PT Sinergi Solusi Bisnis dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi tim editor PPA FEB Universitas Indonesia tahun 2017 hingga 2020 dan juga menjadi kepala seksi Tax and Accounting Lamdik, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan beliau juga kebetulan selaku Direktur Utama PT SMN Surya Indonesia berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya kasih ke Kak Wanti untuk menjadi moderator menjalani acaranya ya Kak ya. Seperti itu. Terima kasih Kak, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Joni. Suara saya terdengar jelas. Jelas, jelas Kak, aman. Oke, Oke, terima kasih Mas Joni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang berhadir pada webinar pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, jadi kegiatan kita pada malam hari ini adalah webinar. Nantinya mungkin ada pemaparan materi dari pematerinya. Kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab di teman-teman sekalian gitu. Jadi mungkin saya harap eh, ada interaksi antara kita sekalian gitu. Jadi jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, mungkin bisa langsung ditanyakan nantinya ketika sesi tanya jawab dibuka gitu. Mungkin untuk yang pertama kita dengar dulu sambutan dari Bapak Direktur PT SMN Surya Indonesia, yaitu dari Bapak Slamet Joko Purnomo Eskom. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hmm, Bapak ya founder PT SMN, eh, PT SMN Surya Indonesia, Bapak Muhammad Surya Setiawan, sarjana ekonomi yang kita cintai dan banggakan bersama. Yang kedua, terima kasih saya kepada Mbak Wanti nih kalau misalnya mendatangkan langsung nih jauh ini dari Aceh ini. Makanya saya alhamdulillah ya silaturahim lewat Zoom dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang tema hari ini adalah tech awareness gitu. Jadi kepedulian terhadap uh, pajak. Nah, jadi
kita tujuan kita mengadakan acara ini adalah eh, jadi kalau kita ini kan sebenarnya ya amin ya untuk para peserta di sini punya target untuk mengembangkan usahanya masing-masing gitu. Dan tentunya pastinya kan kalau kita namanya punya usaha itu nggak hanya di tempat tapi akan membesar gitu, akan berkembang. Nah, jangan sampai dalam perjalanannya mengembangkan usaha itu ternyata kita istilahnya eh, tidak ada kepedulian terhadap eh, masalah pajak gitu karena jangan sampai jadi batu sandungan buat pengembangan usaha kita. Nah, oleh karenanya kita mengadakan seminar ini gitu. Jadi berharap uh, kita semua punya kepedulian atau merencanakan bisnisnya itu selain mengembangkan bisnis tapi harus memulai uh, merencanakan untuk atau peduli terhadap pajaknya gitu. Ya kan kalau kita usahanya masih di bumi, ya masih terikat dengan peraturan yang ada gitu. Ya peraturan yang di Indonesia ataupun di luar negeri juga punya peraturan pajaknya sendiri. Nah, saya juga berharap gini. Jadi setelah webinar ini kita bisa tetap bersilaturahim gitu. Bersilaturahim untuk tetap diskusi bersama gitu. Nah, nanti mungkin di sini ada beberapa peserta izin nih kita gabungkan dengan apa sih istilahnya komunitas kita gitu. Jadi kita bisa nanti sharing atau kita bisa memberikan informasi gitu. Nah, eh, dan kita berharap nanti di acara ini kita bisa diskusi, sharing bersama, tentunya dengan pakar yang kita apa sih namanya kita hadirkan yaitu yang memang founder dari PT SMN Surya Indonesia yang memang udah apa ya namanya mahir gitu, profesional sudah di bidang pajak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan malu-malu untuk bertanya. Seperti itu. Eh, Mungkin untuk yang sambutan malam ini itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta dan selamat menikmati webinar malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Joko atas sambutannya. Iya, kita Mungkin sedikit ngobrol. sudah dijelaskan tadi terkait ini webinar mungkin nantinya Salsabila anak bisa tambah jadi ya. ilmu, bisa jadi ilmu untuk teman-teman sekalian gitu. Mungkin selanjutnya langsung aja ke pemaparan materi kepada Pak Muhammad Surya Setiawan SE. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Suara saya warahmatullahi kedengeran ya? wabarakatuh. Kedengaran, Jelas, Pak? jelas, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul secara daring. Secara khusus mungkin saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya yang kalau misalnya based on data di Zoom ini selain dari kami-kami barangkali sekitar 10 ya, 10 sampai berapa ya, 12 mungkin ya. Nah, sekilas mungkin yang bisa saya pahami profil dari peserta ini sebagian adalah akademisi, mahasiswa, ada juga yang mungkin
praktisi bekerja di satu instansi atau perusahaan atau yang memiliki usaha ataupun memang mereka yang punya antusias ke pajak gitu. Jadi memang saya mengawalinya gini aja dulu deh. Apa namanya? Ini sering saya bilang sih dalam beberapa forum itu, dan saya juga dapat ungkapan ini dari senior saya di konsultan pajak. Katanya tuh eh, kata kata tokoh agama itu yang nggak bisa dihindarin itu satu mati, dua pajak katanya kayak gitu. Jadi menurut saya itu ada benernya juga menurut saya gitu. Jadi memang yang tadi dibilang sama Pak Joko itu selama kita ada di bumi ini yang nggak bisa kita hindarin itu kayak gitu. Makanya kalau kita ingat mati ya ibadah gitu. Kalau kita ingat pajak ya diurus pajaknya kan kayak gitu. Kita tinggal di rumah kayak gitu. Ada pajak PBB kayak gitu. Kita bawa kendaraan motor, ada pajak STNK. Kayak gitu. Terus kita ke mall belanja nih, bawa nanti habis dari Malaysia nih. Tetap aja kena pajak kayak gitu kan. Ada tax treaty-nya kayak gitu. Terus eh di tiketnya ada PPN-nya kayak gitu. Terus apalagi? Kebetulan Mbak Wanti ini nih apa? Saya contohnya Mbak Wanti aja ya. Mbak Wanti dapat beasiswa. Ya, dia jadi objek pajak meskipun tidak dikenakan pajak misalnya kayak gitu. Ada uang sakunya, ada PPh 21-nya meskipun misalnya di bawah PTKP misalnya kayak gitu. Terus dapat hadiah, ada PPh-nya. Begitu seterusnya. Jadi semua yang kita rasakan di bumi ini itu tuh semuanya kena pajak. Jadi filosofinya pajak itu adalah sesuatu yang dipaksakan oleh otoritas yang manfaatnya itu tidak bisa kita rasakan secara langsung kayak gitu. Misalnya eh, siapa lagi ya? Pak Joko misalnya nih, Pak Joko, Pak Joko misalnya kerja kena tuh PPh satu nggak serta merta depan rumahnya tuh di di aspal Pak kayak gitu. Barangkali yang ngaspal tuh anggota dewan pas mau kampanye kan, bukan karena Bapak bayar pajak PPh satunya kayak gitu. Tapi atas pajak itu ya Indonesia ada pembangunan ya barangkali buat IKN misalnya kayak gitu atau ya jangan deh ya, ntar saya di ini ya apa diprotes apa politik katanya. Ya barangkali buat misalnya pembangunan infrastruktur dan sebagainya, seterusnya, pokoknya kayak gitu. Jadi memang pajak itu harus kita lakukan. Makanya saya sering ngomong ke orang-orang, jadi kan gini, kalau orang yang melakukan usaha itu ada dua tipe gitu. Yang pertama, orang yang melakukan usaha itu karena passion gitu. Misalnya ya misalnya apa ya? Misalnya Bapak A itu senengnya olahraga gitu. Akhirnya karena dia sukanya olahraga, ya misalnya ada klien kami tuh senengnya numbuk cabe itu, numbuk cabe. Akhirnya dia punya usaha bikin bon cabe gitu. Ya mungkin dia senengnya ya ngeracik-ngeracik bumbu kayak gitu. Ya akhirnya karena dia punya usaha, punya hobi kayak gitu, jadi usaha, ya lambat tahun dia ngurusin pajaknya. Misalnya dia import, dia omsetnya sudah di atas 4,8 sehingga harus jadi PPN, harus jadi PKP dan sebagainya. Atau harus kita akui mayoritas itu di kita itu yang melakukan usaha itu bukan karena passion, tapi karena punya modal, punya duit, ya gitu. Nah, itu makanya saya suka ngomong sama orang-orang yang punya uang itu, ketika ingin melakukan usaha, selain peluangnya yang dipikirkan, juga harus dipikirkan juga tax plan-nya gitu. Jadi nanti konsekuensi pajaknya tuh seperti apa kayak gitu. Misalnya kalau dia konstruksi, misalnya ada izin, itu pajaknya berapa? Misalnya 1, sekian sampai dengan 4% kayak gitu. Kalau misalnya dia salah-salah memperhitungkan, bisa kena 4% kayak gitu. Atau misalnya ada klien kami yang usahanya itu Pampers.
Nah, dia tuh marginnya itu cuma 1 sampai 2% karena dia mainnya di kuantiti. Dia lupa kalau UMKM itu ada pajaknya 0,5%, sehingga pas kena SP2DK dari KPP, dia rugi kayak gitu. Apa namanya? Bukannya untung, malah rugi karena dia tidak memperhitungkan tarif pajak 0,5%-nya. Karena apa? Karena tidak aware gitu, karena tidak peduli dengan pajaknya. Makanya malam hari ini, barangkali ini dalam waktu singkat ya, mudah-mudahan minimal gambaran umum buat Bapak Ibu, teman-teman, baik yang praktisi maupun yang masih akademisi, yang masih kuliah kayak gitu, tahu bahwa pentingnya kita dalam ngurusin pajak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ngopenin pajak kayak gitu. Makanya ini kenapa kita adakan malam hari ini. Dan insya Allah memang ke depan itu dari kami akan coba secara reguler ya melakukan pelatihan-pelatihan minimal 2 atau 3 bulan sekali, syukur-syukur setiap bulan gitu. Nah, jadi tax awareness, apa sudah terlihat ininya ya, apa namanya, slide-nya? Udah ya? Udah, Pak. Ya, jadi pemahaman pajak untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan. Jadi kenapa kita harus penting memahami pajak? Yang pertama, kita harus meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Jadi tax compliance-nya itu harus kita tingkatkan. Jadi jangan sampai gara-gara pajak perusahaan kita tuh tutup kayak gitu. Jadi kembali lagi ke contoh yang ada di masyarakat, banyak itu wajib pajak itu ketika omsetnya di atas 4,8 M, dia tuh apa namanya, dia tuh nyuekin aja gitu, maksudnya nggak 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 peduli sama statusnya itu, karena kan kalau 4,8 M itu misalnya ya harus sudah jadi PKP. Nah, di tahun berikutnya dikenakan SP2DK, sehingga dikenakan PPN tuh yang 11% dan sifatnya menyurut kayak gitu. Jadi setahun ke belakang dikenain PPN. Ya, akhirnya kan ya gimana, waktu dia jualan aja nggak dikenain PPN, sedangkan pada saat ada temuan disuruh bayar PPN. Akhirnya karena hal-hal seperti itu jadinya tutup kayak gitu kan. Akhirnya ya amit-amit ya dikasih bendera, apa? Dikasih bendera kuning ya, ya, karena ada pemeriksaan, ada apa? Penyegelan apa segala macam kayak gitu. Itu yang paling parah dari konsekuensi tidak patuh terhadap pajak. Yang kedua, menghindari sanksi dan denda. Ya, ini juga penting karena sanksi dan denda itu kalau apa ya? Kalau kita mungkin kalau wajib pajak pribadi, kalau nggak lapor nanti kena dendanya 100.000. Kalau badan kena kena ininya 1 juta. Kalau telat setor nanti kena suku bunga setiap bulannya berapa kayak gitu. Jadi intinya dari 2 poin ini ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya material gitu. Jadi konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya cost di usaha kita gitu. Makanya kita harus memaintain pajak ini dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya mendukung pembangunan negara melalui pajak. Jadi betul dulu itu kami itu kalau kalau belajar pajak itu ini nih. Ininya nih harus harus kuat nih ininya nih gitu. Ya. Apa nih? Kelihatan nggak benderanya? Enggak ya? Bentar, bentar. Merah putih ya, Pak? Ya, benar. Jadi kita harus punya jiwa, aduh nggak kelihatan ya. Harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi kayak gitu. Jadi jangan kita itu kalau kalau misalnya mau ngurus pajak atau segala macam, ya nanti Rafael Alun ya. Terus siapa lagi tuh? Gayus kayak gitu. Nggak selesai-selesai kalau misalnya kita mikirin hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya kita positive thinking aja. Makanya maksudnya gini, ya barangkali selain positive thinking ya kita ini aja, maksudnya gimana caranya usaha kita itu nggak nggak ada masalah ke depannya kayak gitu. Jadi memang kita harus yakin bahwa
kontribusi kita terhadap pajak itu untuk pembangunan negara kayak gitu. Karena memang harus kita akuin pemasukan negara itu ya banyaknya dari pajak kayak gitu dan kita punya kontribusi ke sana dan ya insya Allah nanti dihitung amal soleh barangkali ya Mbak Wanti ya dihitung amal soleh karena sudah eh, berkontribusi secara langsung dalam hal kewajiban perpajakan. Ya pajak itu buat apa ya? Salah satunya ini. Salah satunya buat pembangunan, buat beasiswa gitu kan, LPDP ya, apa segala macam untuk pendidikan, makanan gizi gratis kayak gitu. Terus sekolah rakyat gitu. Kalau di rumah saya di Bekasi tuh ada tuh di Depsos sekolah rakyat banyak ininya tuh apa namanya siswa-siswanya dan mereka memang kalau sekolah rakyat itu benar-benar ring satu orang-orang yang tidak mampu betul-betul kayak gitu. Jadi beberapa kali karena saya aktif di Lamdik suka dampingin pimpinan-pimpinan itu ketemu sama Pak Saiful ya ke Kemensos kan yang punya kerjaan kan Pak Saiful Menteri Sosial. Jadi memang tujuannya ke situ. Dan sumber dananya dari mana? Ya dari pajak, kayak gitu. Dari kita-kita ini yang punya usaha, yang kerja untuk dipotong pajaknya dan untuk pembangunan negara dalam hal ini salah satunya pendidikan. Selanjutnya memberikan kesadaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab kelihatan perpajakan. Jadi supaya kita itu bisa tahu kewajiban kita tuh apa sih gitu, terus sama tanggung jawab kita tuh apa sih kayak gitu. Nanti ya mungkin secara sekilas nanti saya coba jelaskan komponen-komponen pajak apa aja yang perlu kita pahamin lah secara umum kayak gitu. Nah, ini yang pertama mungkin PPh badan ya. Nah, jadi ini kan ada beberapa yang saya lihat juga praktisi. Mungkin nanti selain dari paparan-paparan ini kan sifatnya sharing aja dari saya dan saya juga karena kan pajak itu kan dinamis banget ya regulasinya tuh setiap hari itu berubah-berubah berubah-ubah. Barangkali ada hal-hal yang perlu kami update atau apa ya ini aja apa namanya nanti kita sharing sama-sama aja buat bahan pembelajaran kita bersama dan contoh-contoh kasus itu kan perlu ada pengayaan ya kayak gitu. Nah, ini yang pertama mungkin contohnya PPh badan. Yang selain PPh orang pribadi, yang perlu kita pahamin itu adalah PPh badan. Jadi, PPh badan itu pajak penghasilan badan yang dikenakan atas penghasilan perusahaan atau badan usaha. Berdasarkan peraturan terbaru, tarif PPh badan di Indonesia adalah 22%. Jadi tarif tarif pajak penghasilan badan itu atau usaha yang berbadan hukum itu 22% dari profit, dari laba. Nah, labanya itu berdasarkan dari laba rugi fiskal. Jadi kalau Bapak Ibu setiap tahun itu bikin laporan laba rugi secara komersil, maka itu harus dikonversi dulu menjadi laba rugi fiskal. Jadi nanti ada deductible, undeductible, apakah itu pendapatannya, apakah itu biayanya yang diakui oleh eh, pajak. Baru nanti dihitung labanya. Dan dihitung labanya itu kena tarifnya 22%. Gitu. Jadi rasa-rasanya termasuk yang lumayan besar ya di Asia Tenggara. Ya, ya sudahlah, pokoknya memang seperti itu kan aturannya kita ini aja, kita nikmatin aja. Nah, tujuan PPh Badan tuh apa? Yang pertama menyediakan pendapatan negara dari laba perusahaan, yang kedua mendorong perusahaan untuk transparan dan taat pajak. Objek PPh Badan, objeknya laba bersih sebelum pajak yang dihitung dari pendapatan dikurangi biaya dan beban lain-lain. Jadi laba sebelum pajak. Kewajiban perusahaan jadi atas PPh badan itu, maka muncullah kewajiban perusahaan yaitu menghitung dan membayar PPh badan setiap akhir tahun, lalu melaporkan melalui SPT tahunan PPh badan. Jadi ini sifatnya adalah self assessment. Jadi menghitung sendiri
menyetor sendiri, lalu melaporkan sendiri. Nah, ini mungkin apa ya, Bapak Ibu yang bekerja atau mungkin usaha atau bahkan yang terbiasa membuat laporan keuangan, barangkali salah satu critical point-nya itu ada di PPh satu. Jadi ketika membuat laporan keuangan dan ada biaya karyawan, itu harus harus apa namanya? Harus linear lah, apa itu bahasanya Pak saya. Harus linear atau harus harus sama dengan PPh satunya biaya karyawan atau biaya apalah, biaya gaji dan sebagainya gitu. Nah, jadi apa itu PPh satu? Pajak penghasilan PPh satu dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai dan penerima penghasilan lain dalam hubungan kerja. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja dan disetor ke kas negara. Tarif PPh satu bersifat progresif mulai dari 5% hingga 30% tergantung besarnya penghasilan bulanan. Proses pemotongan dan penyetoran, perusahaan memotong pajak dari penghasilan pegawai setiap bulan, menyetor pajak yang dipotong ke kas negara sebelum batas waktu. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan dilakukan melalui SPT Masa PPh satu. Pada akhir tahun rangkuman disampaikan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, ini mungkin ini yang saya maksud bahwa peraturan itu sangat dinamis. Nanti saya sedikit revisi. Jadi metode pelaporannya barangkali ada sedikit perubahan sekarang karena sekarang kan sudah menggunakan Cortex ya. Jadi pelaporannya sudah tidak menggunakan betul melakukan melalui SPT masa PPh satu, tapi itu sudah ada di modul Cortex sebenarnya. Jadi sekarang itu ketika kita menyusun draft SPT PPh satu, lalu kita membuat e-billing dan e-billingnya dibayarkan, maka sudah otomatis terlapor PPh satunya. Jadi redaksionalnya aja, tapi secara prinsip seperti ini. Dan kalau PPh satu itu Januari sampai dengan November itu dikenakan TER namanya tarif efektif rata-rata. Nanti coba saya apa jelaskan sekilas. Nanti di akhir tahun baru disetahunkan, dibikin bukti potong A1 untuk swasta atau A2 atau pegawai negeri atau terbalik ya, saya lupa. Pokoknya bukti potong di akhir tahun kayak gitu. Nah, selanjutnya ada PPN. Jadi kalau PPh satu itu adalah pajak penghasilan atas pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya PPN itu pajak pertambahan nilai, kalau misalnya kita beli barang, beli sesuatu gitu, itu tuh dikenakan tuh 11%. Apapun itu, meskipun kita misalnya belinya di Indomaret nggak berasa karena dia digunggung gitu. Atau misalnya kita beli furniture di mana? Di Informa gitu. Itu juga dikenakan 11%. Jadi PPN itu pajak atas setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Tarifnya 11%. Mekanismenya penjual memungut PPN dari pembeli. Pembayaran PPN dilakukan setiap bulan ke kas negara. Kewajiban perusahaan menghitung, memungut, menyetor PPN setiap bulan, melaporkan dalam SPT masa PPN. Ini sama kewajiban perusahaan bingkainya bingkai Cortex. Jadi tata caranya mungkin hampir sama seperti PPh satu. Jadi membuat draft SPT, lalu meng-create e-billingnya, lalu nanti setelah dibayarkan keluar bukti lapor pajaknya. Nah, ini kredit pajak. Jadi dalam PPN itu ada pajak keluaran sama pajak masukan. Jadi kalau misalnya kita jual beli apa ya? Jual beli barang tertentu misalnya elektronik gitu. Misalnya kita jual beli barang elektronik kayak gitu. TV lah misalnya atau handphone. Nah, kita kan beli tuh handphonenya. Nah, pada saat kita beli, kita dikenakan pajak. Nah, itu namanya pajak masukan. Nah, pada saat kita jual, kita juga kenakan
pajak, namanya pajak keluaran atau PPN keluaran yang tadi PPN masukkan. Nah, ini PPN itu ada namanya kredit pajak. Jadi pada saat kita beli itu berhak dijadikan kredit atau pengurang pajak dari keluaran. Jadi pajak masukan itu atas pembelian barang atau jasa yang dikreditkan terhadap pajak keluaran atau penjualan. Jika kredit melebihi pajak keluaran, dapat diklaim sebagai pengembalian. Jadi kalau misalnya belinya itu terlalu besar dibanding ngejualnya, maka di dalam satu periode atau di dalam satu masa itu ada namanya lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar itu boleh tuh restitusi. Semisal gini, misal kami itu punya klien bergerak di bidang ekspedisi. Dalam 1 tahun tertentu, dia tuh beli truk banyak tuh, sampai 9 miliar. Sehingga pajak eh, pajak masukannya itu sekitar 1,2 miliar. Sementara dalam 1 tahun itu dia proses pengirimannya itu nggak terlalu banyak gitu. Misalnya cuman eh, 5 miliar gitu. Sehingga pajak keluarannya itu sekitar 6 miliar. Maka dia lebih bayar itu kurang lebih sekitar 600 juta gitu. Nah, atas 600 jutanya itu boleh direstitusi gitu. Diurus tuh di Cortex kayak gitu. Dapat tuh 600 jutanya atas lebih bayarnya. Ada yang bilang, wah kalau ngomong mah enak aja ya. Ntar ada pemeriksaan gitu. Maksud saya, kalau 600 juta periksa ya gak? Maksudnya habis itu dapat 600 juta ini kan kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Dan pemeriksaannya juga normal-normal aja kayak gitu. Nggak kalau misalnya kita patuh, kita nggak ada apa-apa ya biasa-biasa aja kayak gitu. Atau kita pakai metode-metode apa sih namanya restitusi pendahuluan. Atau bisa minta tolong sama Pak Joko diurus tuh restitusinya kan kayak gitu ya. Nah, ini contoh penghitungannya secara sederhana itu bisa kayak gini lah. Kalau misalnya kita jual barang 100.000, PPN-nya 11%, maka eh, dikenakan PPN-nya 11.000. Jadi harga jualnya 111.000. Sebenarnya waktu tahun 2024 akhir itu, 2024 pertengahan atau hampir akhir itu kita tuh udah firm bahwa PPN itu 12% sebenarnya. Cuman ya mungkin ada gonjang-ganjing apa segala macam sehingga tetap tuh 11%. Jadi mungkin secara teori itu 11% tuh tetap 11%. Tapi mungkin Bapak Ibu yang biasa implementasi di Cortex, tarif dasarnya tuh 12% ya. Jadi ada 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 penghitungan proporsionalnya, ada DPP lain dan sebagainya gitu. Tapi secara prinsip Indonesia tetap apa namanya tetap menghitung PPN itu 11%. Dan kalau kata Pak Purbaya mau 8% katanya. Cuman nggak tahu deh kayaknya nggak masih dipikir-pikir dulu gitu. Nah, per tahun 2025 perpajakan Indonesia itu sudah menggunakan yang namanya Cortex gitu. Jadi kalau kata bahasa Bekasinya tuh 360 degree gitu. Jadi wajib pajak itu disorot 360 derajat sama Dirjen Pajak tuh. Jadi siapa ya? Misalnya di sini ada Bang Richard nih ya. Bang Richard tuh dilihat tuh apa dalam tanda kutip di di apa ya dikuliti gitu ya. Wah, ini dapat duit dari mana gitu kan? Punya usaha kelapa sawit, masuk tuh 3M di rekeningnya kayak gitu. Terus habis beli mobil apa? Mini Cooper 1,2 ada tuh ininya historicalnya kayak gitu. Terus ada penghasilan, ada bukti potongnya ada tuh di dokumennya. Jadi apa ya? Memang belum belum sempurna sistem Cortex itu, tapi ke depan itu kita tuh nggak bisa menghindar lagi. Bahkan nanti laporan SPT itu kita diwajibkan untuk melampirkan rekening koran kayak gitu. Makanya ya segitunya gitu maksudnya pemerintah dalam mengkrit bagaimana pajak itu bisa efektif dan efisien dan ada apa ya barangkali keadilan ya buat wajib pajak itu. Kalau yang udah lapor itu ya rewardnya seperti apa.
Kalau yang belum lapor, punishment-nya seperti apa? Meskipun memang harus kita akuin dalam konteks perpajakan, reward punishment kayaknya nggak ada deh. Adanya punishment doang ya. Kalau kalau misalnya nggak patuh, nggak apa, ada sanksi, denda, kayak gitu. Tapi kalau patuh, ya mungkin ada sih dipanggil terus dikasih apa? Kasih sertifikat apa. Cuma maksud saya kalau misalnya pajaknya patuh, apa gitu ya dapat insentif dari pemerintah. Nah, barangkali arahnya ke depan tuh seperti itu. Jadi wajib pajak yang patuh apa segala macam, mungkin nanti ada insentif dalam bentuk keringanan pajak misalnya atau apa sebagainya kayak gitu. Saya dengar-dengar sih ke depannya seperti itu kayak gitu. Jadi Cortex itu sistem perpajakan yang menyatukan berbagai jenis pajak menjadi satu framework yang terpadu. Jadi semuanya terintegrasi tuh. Kalau zaman dulu itu kita laporan SPT itu harus ini tuh harus ngumpulin bukti potong PPh 21-nya diketikin satu-satu kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah ada tuh di Cortex dan katanya bisa dieksekut, bisa langsung diimport gitu lewat Cortex itu. Jadi ketahuan tuh kredit pajaknya berapa kayak gitu. Terus membantu efisiensi administrasi dan pengawasan. Nah, itu yang tadi saya bilang itu. Jadi semuanya kelihatan tuh. Pokoknya eh, daftar aset kita, daftar penghasilan kita, ke depan itu semuanya kelihatan. Nah, tujuan utamanya apa? Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Rasanya poin pertama ini memang udah sama-sama kita rasakan ya. Minimal mempermudah misalnya contohnya proses cetak faktur pajak lah. Kalau zaman dulu itu kan ada 3 aplikasi tuh yang saya tahu tuh ada e-faktur, ada web pajak, ada Innova kayak gitu. Kalau kita mau nyetak faktur pajak lewat e-faktur. Kalau misalnya kita mau lapor PPN lewat web faktur pajak. Kalau misalnya kita mau mengajukan administrasi, misalnya pengajuan nomor seri faktur pajak harus lewat Innova dan sebagainya. Dan ada ininya tuh ada sertelnya sertifikat elektroniknya tuh ada expirednya apa segala macam. Nah, itu ribet banget tuh emang tuh. Nah, alhamdulillah dengan adanya Cortex itu memang agak mudah tuh semuanya ya nomor seri faktur pajak juga nggak rasanya tuh nggak terbatas apa segala macam terus proses pembayaran juga lebih mudah dan apa segala macam. Cuman memang ya seperti pisau dua sisi apa namanya di satu sisi mempermudah, di satu sisi kalau kita lengah bisa jadi ada temuan dari pajak kayak gitu. Terus ya itu akhirnya menyederhanakan proses administrasi pajak dan memperbaiki kepatuhan. Contoh dan manfaat sistem Cortex, contoh implementasi, integrasi PPh, PPN, dan kewajiban pajak ke dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi. Jadi semuanya sekarang tuh di sistem Cortex, makanya mungkin hampir semuanya mungkin udah dapat WA ya, WA atau email, tolong dong Pak, aktivasi korteksnya kayak gitu kan. Ya itu supaya kita semuanya udah bisa eh, akses ke korteks sehingga gampang segala macamnya gitu. Maupun itu badan ataupun pribadi, kayaknya semuanya udah seharusnya sih meskipun random ya, tapi umumnya udah pada dikasih arahan oleh KPP terdaftar untuk aktivasi Cortex. Terus penerapan pajak berbasis yang menyatukan regulasi. Jadi memang ya harapannya gitu, setiap ada regulasi apa segala macam langsung ke implementasi ke Cortex-nya. Manfaat sistem Cortex mengurangi birokrasi dan biaya administrasi. Jadi memang apa ya, kan dalam segala hal itu kan pemerintah itu ngomongin GCG apa ya, Good Corporate Governance kayak gitu kan ya. Jadi ketika sistemnya itu sudah baik, maka transparansi, akuntabilitas dan sebagainya juga diharapkan juga baik gitu. Jadi interaksi antara wajib pajak dengan fiskus, interaksi antara si pembayar pajak dengan si penerima pajak juga nggak terlalu intens, tapi dimediasi oleh sistem sehingga diharapkan kebocoran-kebocoran yang sifatnya tidak perlu, ya dalam hal ini misalnya pengemplang pajak, korupsi pajak dan sebagainya bisa diminimalisir kayak gitu. Makanya tujuannya adalah mengurangi birokrasi dan biaya administrasi. Semisal saat ini tuh mengurus apa ya, ngurus misalnya, itu yang tadi tuh ngurus restitusi juga bisa lewat Cortex.
Kalau kalau zaman-zaman dulu kan zaman-zaman dulu katanya, kalau saya sih enggak ya nggak pernah apa nggak pernah ngerasain katanya transaksional kayak gitu kan. Terus under table ya, ya maksudnya eh, sudah paham lah Bapak Ibu ya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi dengan adanya sistem Cortex dan semuanya sudah terintegrasi, ya diharapkan good corporate governance kayak gitu. Jadi semuanya eh, transparan. Nah, itu jadi meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan pajak, memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh. Nah, itu yang tadi saya bilang, katanya sih nanti ke depannya ada kayak gini-gini tuh insentif bagi wajib pajak yang patuh. Kalau sekarang kan punishment yang tidak patuh, yang patuh ya hidup tenang aja sama bisa tidur nyenyak ya. Kayaknya tapi nanti ke depannya mudah-mudahan selain tidur nyenyak juga bisa apa ya bisa nambah omset yang banyak gitu kan. Nah, kesimpulannya, jadi nanti gini, minimal Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini, ada 3 hal yang bisa dipahami, yang bisa didapat. Yang pertama, pemahaman yang baik tentang pajak dan pentingnya pajak itu untuk kelanjutan berbisnis gitu. Jadi nggak bisa tuh kita bisnis adem ayem tapi nggak usah mikirin pajak gitu. Maksudnya pajak mah gimana ntar aja dah kayak gitu. Kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Kayaknya harus dari sekarang itu harus di maintain kayak gitu. Apapun itu kayak gitu. Maksudnya selama kita punya passion untuk melakukan usaha ya kayaknya harus di maintain pajaknya itu kayak gitu. Terus yang kedua, kepatuhan pajak itu membantu perusahaan menjaga reputasi dan menghindari masalah hukum. Nah ini terakhir itu kemarin itu saya terlibat dalam proses ini ya apa audit ya audit eh, eksternal. Jadi memang pada saat auditor atau akuntannya itu mau tanda tangan, itu dia dikasih link tuh sama sama Dirjen Pajak. Ini perusahaan atau lembaga bermasalah nggak gitu dalam hal pajak kayak gitu. Jadi ya itu makanya nanti berpengaruh juga tuh barangkali nanti Bapak Ibu perusahaannya lagi proses audit sama KAP pada saat mau ditandatangan akuntan lah ini lagi bermasalah nih kayak gitu lagi proses pemeriksaan nih apa segala macam kalau KAP-nya agak-agak aware sama kayak gitu-gitu kan harusnya WTP akhirnya dengan pengecualian akhirnya apa kayak gitu-gitu. Jadi menjaga reputasi dan menghindari masalah hukum kayak gitu. Nah, kalau kalau misalnya nanti misalnya targetnya WTP sehingga tidak menjadi WTP misalnya misalnya eh, wajar tetapi dalam hal pajak bla 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 ya berarti kan nggak WTP ya maksudnya dengan pengecualian pajaknya kayak gitu. Ya nanti misalnya berpengaruh terhadap pengajuan kredit di perbankan misalnya kan kayak gitu atau berpengaruh terhadap tender di satu lembaga instansi pemerintah misalnya kan kayak gitu. Terus yang kedua, nah ini kepotong nih maaf. Jadi yang pertama itu pemahaman yang baik, yang kedua kepatuhan itu bisa menjaga reputasi dan menghindari masalah hukum. Yang ketiga itu kita sadar betul bahwa sistem perpajakan sekarang itu semua terintegrasi dalam sistem Kortek itu kayak gitu. Jadi ya kita harus nggak bisa tuh sekarang misalnya apa ya? Pak, saya mau mau ini mau apa namanya mau jualan barang, tapi kalau nggak pakai PPN bisa nggak kayak gitu? Ya bisa, temen nanti ada temuan kayak gitu kan kayak gitu. Atau misalnya gimana kayak gitu kan. Jadi kayaknya rasa-rasanya kayak gitu-gitu tuh ke depan agak-agak sulit kayak gitu. Makanya itu mungkin yang bisa kita pahamin sementara di malam hari ini. eh Kak Wanti, barangkali itu dulu Iya. dari saya. Nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya sih berharapnya nanti kita diskusi, sharing. Di sini ada, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa dalam hal implementasi perpajakan di Indonesia. Jadi kita diskusi juga nih sebagai sarana ilmu juga buat saya kayak gitu. Terus buat kami secara umum di PT SMN itu sehingga kita juga bisa memperkaya hasanah perpajakan kita. Mungkin itu dulu. Nanti barangkali
kita skip dengan pertanyaan. Setelah itu nanti saya ada paparan yang selanjutnya kayak gitu. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Surya atas pemaparan materinya yang sangat mudah. Kalau menurut saya sih sangat mudah dipahami gitu, karena ya bahasa yang kita gunakan itu nggak terlalu akademisi banget, tapi bisa dipahami sama teman-teman sekalian. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian, atau mungkin ada sharing terkait mungkin hal yang pernah dialamin gitu atau gimana gitu. Kalau nggak ada, mungkin ada Ibu. Mungkin dari Bu Mustamimah, dari Mbak Indira, dari Mbak Salsabila, atau dari yang lainnya gitu. Kalau belum ada, mungkin kalau saya boleh naik Pak. Ya, Mbak Wanti, kita biasa nanya bertanya di kantin WNJ ya. Iya, ini Ya pertanyaan. boleh, kali-kali di Zoom ya. Ya, sebenarnya kan kalau yang saya pahami ya, yang saya lihat perbandingan antara di Aceh sendiri dengan di sini gitu. Kalau di Aceh itu di ruang lingkup yang pernah saya lihat itu untuk perpajakan itu memang masih sangat kurang untuk apa ya namanya sosialisasinya gitu. Malahan dulu saya pernah ke kantor pajak, jadi di kantor pajaknya itu antara hari pertama misal saya tanya sama si A. Ini katanya kena pajak gitu. Nah, hari kedua saya tanya lagi sama si B gitu, keesokan harinya. Katanya nggak kena pajak gitu. Jadi kayak ada apa ya di antara si A sama si B itu yang di dalam satu kantor itu memiliki pemahaman yang berbeda dan mereka menjelaskan ke kami juga berbeda gitu. Nah, kebetulan saat itu saya mengambil jalan tengah yang paling aman menurut menurut saya gitu. Itu tuh kalau nggak salah tentang PPh tiga nggak sih yang tentang jasa, Pak? Yang tentang jasa Iya, misal iya kayak betul. ya, misal kayak catering gitu ya. Iya. Nah, ketika saat itu dikatakan bahwa kalau misal kamu menggunakan catering yang memang dia CV, PT dan sebagainya atau dia perusahaan, itu kamu kena PPh tiga katanya. Tapi ketika kamu membeli kalau di Aceh itu misal kayak ada warung Padang tapi kayak cuman warung Padang apa ya kayak sederhana kecil gitu aja gitu loh Mas. Kayak satu depan ruko orang gitu. Itu katanya nggak kena PPh tiga. Jadi dikala itu saya tidak mengambil, saya tidak bayar PPh tiga karena memang saya membelinya di tempat yang tidak catering gitu, kalau istilah di Aceh itu gitu. Mungkin itu sekedar sharing ya teman-teman sekalian. Tapi setelah sampai ke sini maksudnya saya nggak hanya maksudnya kita nggak hanya mendengar sosialisasi dari kantor pajak, tapi juga kita kayak mencari tahu gitu, kayak melihat aturan terbaru kayak tadi yang Pak Surya bilang bahwa aturan itu bisa jadi berubah-ubah gitu. Nah, jadi kita juga harus melek terhadap hal itu gitu menurut saya. Mungkin pertanyaan saya Pak ke PPN Pak. Jadi misal nih yang tadi nyambung tadi Bapak ada contohin tentang elektronik tadi. Misal ini saya punya saya ownernya gitu misal. Nah, saya membeli kita katakanlah satu komputernya itu laptop lah gitu, Lenovo apa gitu. Kita membeli sama orang dengan harga 11 juta. Itu udah termasuk PPN dari orang itu gitu. Nah, saya mau menjual lagi nih. Saya menjualnya di kala itu misal 12 juta. Nah, di 12 juta itu udah include PPN. Apa benar begitu, Pak? Atau ini mencari pembenaran? Iya, Mbak Wanti. Ya, jadi Benar. apa namanya? Ya ini juga ya, maksudnya masukan juga buat buat semuanya. Mungkin mobil khusus Mbak Wanti. Yang pertama itu masalah pemahaman di kantor
Pratama Pajak. Jadi memang harus kita akui karena sistem perpajakan kita itu adalah sifatnya self assessment, maka apa yang kita laporkan, apa yang kita setorkan bahkan itu sengaku-ngakunya kita gitu Mbak Wanti. Sebenarnya ya, Iya, kayak gitu. iya, Ya terlepas dari kedepannya itu ada pertanyaan atau apa segala macam, ya berarti ngakunya itu ya harus sesuai dengan aturan kan kayak gitu. Jangan jangan iya. jangan asal-asalan kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, saran saya kalau misalnya kita nanti ke KPP atau apa, mungkin yang pertama itu yang kita datangi itu helpdesk ya gitu. Nah, helpdesk itu kan pintu utama di KPP ya. Kita bisa konsultasi apa Iya. segala macam. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, mau lebih akurat dan kedepannya tidak ada masalah, kita langsung ketemu sama AR namanya tuh, akun representatif kayak gitu. Jadi setiap setiap KPP itu punya AR dan AR itu membawahi atau apa ya namanya apa sih mengayomi ya. Saya suka lupa kalau ini ngomongnya sebagai penyuluh lah beberapa wajib pajak. Oh, Iya, jadi harapannya gini pada saat AR itu, ya kan AR juga manusia ya kadang-kadang salah juga. iya. Kalaupun salah, Mm. ke depannya ada apa-apa, loh saya diarahinnya sama Pak Fulan kayak gitu, Bu Fulana kayak gitu ya, karena memang AR-nya kan kayak gitu. Jadi itu mungkin ke depannya kayak gitu. Cuman kalau masalah case-nya, kasusnya, catering itu memang betul selama kita masih berbadan hukum dan kita menyalurkan ke lembaga tertentu dan sama-sama berbadan hukum juga, maka kita dipotong 2% kayak gitu. Jadi secara prinsip sih kayak gitu. Terus yang terakhir, masalah PPN. Nah, kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atas dokumen faktur pajak gitu. Jadi kita itu bayar PPN Bu, tidak serta-merta gitu aja, harus ada dasarnya. Dasarnya itu faktur pajak gitu. Itu satu. Yang kedua, yang berhak mencetak faktur pajak itu adalah badan hukum atau pribadi yang sudah PKP, pengusaha kena pajak kayak gitu. Jadi, selama kita belum PKP, maka kita tidak berhak mencetak faktur pajak. Ketika kita tidak mencetak faktur pajak, maka kita pun tidak berhak untuk menerima PPN kayak gitu. Makanya setiap orang pribadi atau badan yang mengurus PKP, dia tuh pasti disurvei sama KPP. Ini beneran nggak? Karena dia tuh nanti diamanahin sama negara untuk narik 11%-nya itu. Jadi kan 11% itu kan dalam tanda kutip ya, negara itu melihat ini kan udah gua kasih modal nih kayak gitu. Meskipun cuma 2 minggu atau 3 minggu ngendapnya kan kayak gitu. Nanti ya disetor kayak gitu. Jangan sampai uang kita yang dititipin ke situ nggak ada juntrungannya kayak gitu. Jadi dalam hal ini kasusnya Mbak Wanti memang nggak ada tuh apa namanya konsekuensi PPN-nya karena Mbak Wanti sebagai orang pribadi masih non PKP kayak gitu sih. Jadi memang nggak ada konsekuensi PPN di dalamnya. Meskipun misalnya pada saat beli, misalnya beli sama CV CV Rahmatindo kayak gitu kan, itu mungkin dikenain PPN tuh, misalnya laptop tertentu 10 juta dikenain PPN 11%, 11 juta 100 misalnya kayak gitu. Tapi pada saat ngejualnya ya karena Kawanti belum PKP ya nggak bisa tuh kayak gitu ya. Kalaupun dikenain PPN sih itu namanya dikasih uang teman aja lah bukan PPN kan jadi. Jadi itu rasanya Mbak Wanti atau Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan silakan. Kayaknya masih pada Ya, malu-malu siap. ya Mbak Wanti nanya-nanya ya. Iya, nggak apa-apa, ditanya aja. Pak Surya bakal jawab. Walaupun Iya, pertanyaannya buat pusing. iya barangkali kalau Iya misalnya benar. Kalau ada yang ditanyakan, mm, kalau misalnya belum ada yang tanya nanti saya izin lanjutin sebentar mungkin. yang korteks tadi ya Pak? Nggak nanti ada yang potong pungut itu. Oh ya.
Mungkin ada, kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke sedikit materi selanjutnya. Mungkin dilanjut aja dulu, Pak. Ntar, Oke, Mbak Wati. ya, mungkin lagi dipikirin pertanyaannya, Pak. Oke, izin saya eh, lanjutkan. Barangkali nanti kalau yang ingin bertanya bisa, kalau malu bisa lewat chat kali ya. Mungkin saya nanti 10 sampai 15 menit kalau misalnya kebanyakan tolong diingatkan ya, Kak Wanti ya. Karena katanya orang Iya, itu iya, benar-benar. bisa bisa konsen denger itu 10 sampai 15 menit ke sononya tuh udah Iya, ngantuk, udah apa segala macam kan. Itu iya, itu betul, juga Pak. tuh. Ah, Nanti tolong diingetin aja. Ya, oke. jadi dalam sistem perpajakan di Indonesia itu ada yang namanya withholding tax gitu. Jadi apa ya? Kalau bahasa kitanya sistem pot-put, PPh pemotongan dan pemungutan. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang saya jelaskan secara teori. Jadi dasar hukum pemotongan dan pemungutan PPh itu yang pertama pasal 1 Undang-Undang KUP pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, pemenuhan kewajiban perpajakan yang tadi saya katakan itu, yang pertama self assessment, menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang. Contohnya itu PPh pasal 25, 29 kalau di badan. Terus ada ini ya maksudnya mekanisme pemenuhan kewajiban PPh terutang itu dalam wajib pajak badan ya maksudnya. Jadi ini bukan bukan orang pribadi. Jadi biar kita sama-sama satu persepsi juga bahwa ini badan. Jadi yang pertama self assessment, menghitung, menyetor, melapor sendiri. Ini dalam hal PPh pasal 25 atau 29. PPh pasal 25-nya itu atas kurang bayar tahun sebelumnya dibagi 12 dan setiap masanya itu atau setiap bulannya disetorkan. Misalnya kurang bayarnya tahun 2024 itu 1,2 miliar kayak gitu. Maka PPh pasal 25-nya berapa? Setiap bulannya harus kita setor. 1,2 miliar dibagi 12 bulan. Yaitu 100 juta rupiah. Maka PPh pasal 25-nya 100 juta rupiah. Begitu seterusnya nanti 2026 juga dihitung seperti itu. Atas kurang bayar PPh pasal 29-nya. Lalu yang kedua withholding system. Jadi dalam setiap transaksi itu ada sistem potong pungutnya gitu. Jadi pajak terhutang dihitung, dipotong atau dipungut, disetorkan, dilaporkan pihak lain gitu. Jadi apa aja yang dipotong yang dipungut oleh pihak lain? Yang pertama pasal 21, pasal 22, 23, 26, 15, 4 ayat 2, 21 karyawan, 23 jasa, 4 ayat 2 sewa sewa menyewa. Dan ini sifatnya ada yang final, ada yang tidak final. Yang final itu 4 ayat 2. Jadi yang sering itu 21, 23, 4 ayat 2. Dan itu bisa jadi kredit pajak atas PPh pasal 29-nya, yang PPh pasal 23-nya. Jadi apa yang disebut potongan pemungutan sebagai kredit pajak? Tambahan kemampuan ekonomis diterima diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia atau luar negeri untuk konsumsi menambah kekayaan. Jadi setiap yang menambah kekayaan itu dipotong itu sama sama lawan transaksinya, tapi yang dipotong itu bisa jadi kredit pajak kayak gitu. Apa aja? PPh pasal 21, 22, 23 sampai 15. Jadi nanti bisa jadi PPh terutang, bisa jadi kurang bayar, bisa jadi nihil atau bisa jadi lebih bayar. Penghasilan pasal 41 itu nanti ada di SPT tahunan tuh. Biasanya auto tuh otomatis semua ke kredit kalau misalnya kita udah masukin semua pemasukan, kita masukin semua kredit pajak, ntar semua kelihatan di akhirnya itu adalah bisa kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Nah, penghasilan apa aja yang harus apa namanya yang harus dilaporkan, yang disetorkan? Yang pertama benefit in cash, yang kedua benefit in kind atau natura dan kenikmatan. Jadi apa ya?
bisa jadi penghasilannya itu secara cash gitu ya. Secara cash itu ya secara apa? Ah, saya mah nggak cash ya ditransfer ya itu maksudnya gitu kan. Jadi nggak mesti dikasihnya cash duit gitu maksudnya ya yang ditransfer juga gitu apa segala macam atau enggak dikasihnya dalam bentuk apa sekarang kan emas ya kayak gitu atau dikasihnya apa ya itu dikenain pajak penghasilan kayak gitu yang bukan dalam bentuk material apa itu natura kenikmatan gitu makanya sekarang bercandaannya gini Mbak Wanti katanya karena pajak itu dikenakan atas kenikmatan atau natura jadi tidur itu nggak boleh nyenyak katanya kalau tidurnya nyenyak nanti Kena terlalu pajak, nik. Pak ya. Iya betul kayak gitu. Padahal yang dimaksud nggak gitu-gitu banget gitu. Jadi yang dimaksud natura itu barangkali dalam implementasinya misalnya dikasih laptop, terus apa? Kalau misalnya kita olahraga pacuan kuda gitu kan. Terus ada lah ininya apa undang-undangnya yang mengatur natura-natura apa aja. Terus kalau misalnya kita dapat parselnya senilai 3 juta misalnya kan kayak gitu. Ada ininya peraturan-peraturan. Jadi apa intinya? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri untuk konsumsi menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk apapun. Jadi apapun yang menambah kekayaan pasti kena pajak kayak gitu. Kecuali apa? Kecuali warisan. Jadi ya mudah-mudahan orang tua kita bisa ngasih warisan itu pun harus ada surat keterangan warisnya gitu. Kalau warisan tuh nggak ada objek pajaknya. Ya, jadi contohnya kayak gitu sih. Nah, natura atau kenikmatan. Nah, tadi itu. Jadi natura atau kenikmatan itu bukannya kita tidur, enak, nikmat, langsung dikenain pajak gitu. Jadi natura kenikmatan itu adalah objek pajak yang sehubungan dengan pekerjaan, pemberi kerja dengan karyawan, wajib pajak, objek pajak, transaksi jasa, pembayar jasa, dan pemberi jasa yang diberikan oleh sesuai pengecualian PMK 66 tahun 2023. Ya nanti ini materinya saya kasihkan ke setiap peserta. Jadi nanti bisa dibuka tuh PMK 66 tahun 2023 apa aja yang dikecualikan. Nah ini saya coba bahas sedikit PPh pasal 21 karena saya yakin di sini kita umumnya adalah pekerja kayak gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pasti dikenakan pajak PPh pasal 21. Kalau misalnya dia adalah karyawan tetap setiap bulan dikenakan setiap bulan dapat gaji ya ada PPh 21-nya. Atau misalnya seperti kami yang misalnya ada beberapa momen ada kesempatan untuk jadi pembicara, jadi narasumber, ada honornya, ya PPh satu juga, ya gitu. Tapi PPh satu sebagai tenaga ahli, kayak gitu. Bukan sebagai karyawan tetap, kayak gitu. Atau misalnya dapat hadiah, ya ada juga PPh bonus, apa segala macam, ya ada juga PPh pasal 21-nya. Nah, ini dasar hukumnya, barangkali nanti sekilas bisa dibaca lebih detail di materinya. Jadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Klaster Undang-Undang PPh, PP Nomor 58 2023. Nah, yang masalah tarif efektif rata-rata itu ada di PMK 168 2023. Terus ada PMK 66 tahun 2023, PMK 10 2025, Junto PMK 72 2025, Per 11 2025. Jadi dinamis ya, maksudnya kita ngomongin PPh satu aja tuh dari yang HPP harmonisasi 2021 sampai sekarang aja tuh udah apa ya? Udah banyak pengembangan-pengembangan atau perubahan-perubahan kayak gitu. Pengembangan-pengembangan sih karena pada prinsipnya peraturan-peraturan ini melengkapi atas peraturan-peraturan sebelumnya dan peraturan sebelumnya juga masih berlaku kayak gitu. Nah, pengertian PPh satu itu secara gamblang itu yang saya bilang tadi, pokoknya nambah kaya dikenain pajak aja gitu. Misalnya nih, tadinya punya duit 100.000, nggak tahu gimana di rekening ada 1 miliar 100.000. Nah, 1 miliarnya tuh dikenain pajak tuh. Lah kan saya dikasih, ya dikasih atas apa?
atas pekerjaan ya udah kena 2,5% gitu, atau enggak oh itu kan ini ya apa namanya progresif ya, enggak 2,5%, misalnya berapa kayak gitu, atau simpelnya 2,5% lah ya, 25 juta tuh ya, dapat 1 miliar harus harus ikhlas tuh ngasih 25 juta buat negara tuh. Kan masih ada 975 juta ya. Jadi jangan mikirin yang keluarnya, mikirin yang masih ada aja lah kalau pajak kayak gitu. Jadi nambahnya atas apa? Atas pekerjaan, atas jasa, atau atas kegiatan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri kayak gitu. Jadi apapun itu dikenain pajak. Atau passive income. Jadi Bapak Ibu di sini punya deposito kayak gitu. Dikenain tuh 20% langsung kan tuh kalau dari banknya ya. Itu bunga tuh PPh 4 ayat 2. Atau punya saham, dikenain tuh dividen PPh 4 ayat 2 10%. Atau misalnya eh di sini ada yang punya jiwa musikalitas yang tinggi gitu kan. Misalnya lagu apa ya, di sini mungkin ada Ahmad Dhani gitu kan, ada royalti PPh 23, atau punya juragan kontrakan punya 25 pintu, ada sewa PPh 23, atau maaf, kalau PPh 23 itu atas jasa, bukan kalau bukan apa namanya, bukan sewa menyewa. Jadi kayak gitu. Jadi yang aktif maupun yang pasif kayak gitu. Ronald Timothy gitu kan. Nah, itu dividen tuh kayak gitu. Misalnya di sini ada siapa yang aktif main kripto apa segala macam dikenain tuh kayak gitu ininya pajaknya. Jadi mau kita pakai keringet nyari duitnya, mau kita nggak ada keringet nyari duitnya, dikenain pajak kayak gitu. Nah, gini pemotong objek dan subjek PPh pasal 21, pemotongnya. Jadi kayak gini lah, apa namanya? Ada pemotong PPh pasal 21-nya, ada subjeknya. Misalnya perguruan tinggi ini apa ya? Ini saya kasih contoh lembaga pendidikan ya, karena kami eh, lumayan aktif di lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya dia pegawai pegawai perguruan tinggi negeri, Satker, BLU, atau perseroan terbatas atau yayasan kayak gitu. Jadi dia pemotongnya penghasilan yang aktif di dalam itunya apa? Misalnya dosen, pegawai, bukan pegawai, kayak gitu-gitu. Nah, atas apa? Atas pekerjaan, jasa, dan kegiatannya. Jadi, si pemberi penghasilan memotong orang pribadi yang bekerja di situ yang kebetulan lagi ada di Republik Indonesia, kayak gitu. Atau istilahnya orang pribadi dalam negeri. Kewajiban pemotong wajib mendaftarkan diri ke KPP, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21, 26 yang terutang. PPh pasal 21 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Ini barangkali yang nomor 2 ini tidak hanya kantor pos ya. Di M-Banking juga bisa, di Alfamart, Indomart juga bisa. Wajib membuat catatan atau kertas kerja, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai tertentu, wajib membuat bukti potong atau memberikannya kepada penerima penghasilan. Jadi yang terakhir ini wajib diberikan pada saat akhir tahun supaya si pekerjanya ini bisa lapor SPT orang pribadinya kayak gitu. Terus subjek pajaknya apa aja? Subjek pajak itu pegawai, penerima pesangon pensiunan, bukan pegawai terdiri dari tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengajar, pengarang, agen iklan, perantara, petugas, distributor MLM dan sebagainya. Terus peserta kegiatan, lomba, rapat, kepanitiaan, diklat dan lain-lain kayak gitu. Ini objek pajaknya, penghasilan wajib pajak objek pajak dalam negerinya, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain. Honorarium pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa kegiatan tenaga ahli, pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, natura dan kenikmatan. Kalau di perusahaan itu negeri ada pensiunan, uang pensiunannya, gaji upah honorarium, tunjangan, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jabatan dan kegiatan.
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 semua penerimaan dalam bentuk uang kecuali yang dikecualikan. Jadi apa ya? Semuanya yang dikasihkan uang ke pegawai itu dipotong PPh 21 kecuali yang dikecualikan. Misalnya masih di bawah PTKP, misalnya gaji kan dipotong tuh PPh 21 tapi gajinya masih di bawah 5.400.000, ya berarti dikecualikan, tidak kena pajak kayak gitu. Semua penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan kecuali yang dikecualikan. Nah, ini mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca materinya. Nah, terutang PPh pasal 21 itu saat kapan sih? Yang pertama itu bagi penerima penghasilan nih, saat dilakukan pembayaran penghasilan. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu menghadiri satu fokus group discussion gitu. Jadi menghadiri satu rapat lah gitu. Nah, rapatnya itu dikasih honor tuh 3 juta. Nah, maka pada saat pemberian honor 3 juta itu dipotong 2,5%. Berapa tuh 2,5%-nya? Dari 3.075.000. Maka yang diterima itu adalah 2.925.000 bagi pemotong PPh pasal 21-nya untuk setiap masa pajak. Jadi misalnya rapatnya itu bulan November, maka disetorkannya itu paling lambat tanggal 10 Desember gitu untuk setiap masa pajak. Maka dalam hal ini masa pajak November paling terakhir disetorkan di tanggal 10 Desember. Akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan atau ya akhir bulan. Nah, ini PTKP. Jadi setiap gaji itu kan dikenakan pajak ya, kecuali kalau masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu pada saat ini adalah 54 juta atau 4.500.000 per tanggungan. Jadi ini PTKP terakhir itu tahun 2016, sangat udah lama banget ya dan belum berubah-berubah sampai sekarang. Jadi untuk wajib pajaknya itu 54 juta, untuk tambahan kalau dia sudah menikah 4.500.000, kawin ya, kawin deh, kawin 4.500.000 dan setiap punya tanggungan atau anak 4.500.000 maksimal mempunyai tanggungan 3 orang. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca juga apa yang bisa menjadi tanggungan dan sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika yang menjadi tanggungan itu adalah selain istri atau anak-anak, sebaiknya dilaporkan ke KPP kayak gitu. Jadi misalnya ada yang di luar anak atau istri dan hidup di kita dan masih semenda atau sedarah, ya dilaporkan ke KPP kalau kita tuh punya tanggungan di luar istri dan anak itu. Nah, ini PTKP 2016 dan seterusnya sampai dengan sekarang berlakunya seperti ini. Jadi kalau K1 itu berarti menikah punya anak satu 63 juta. Sampai dengan K3 72 juta dan seterusnya seterusnya. Nah, ini PTKP Karyawati defaultnya atau misalnya pada dasarnya perempuan itu statusnya itu TK0. Jadi misalnya Mbak Wanti nanti insya Allah nanti sudah menikah, punya anak katakanlah 3 gitu, ya tetap tuh dianggapnya TK0 karena kepala keluarganya itu suami kayak gitu. Kecuali Mbak Wanti mau jadi kepala keluarga ya. Nah, ini natura dan kenikmatan. Barangkali nanti bisa dibaca juga nih kelihatannya agak agak panjang. Terus jadi mungkin sekilas yang bisa saya bahas terkait dengan natura dan kenikmatan itu adalah mungkin kita lihat dari definisinya ya. Ini udah kasus sih. Nah,
Pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi gini, ini kan ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang pertama adalah perusahaan. Perusahaan itu misalnya PT SMN memberikan kenikmatan dalam bentuk pendidikan kayak gitu kan. Misalnya dalam 1 bulan itu ada pelatihan, pendidikan dan sebagainya yang dikeluarkan misalnya 2 juta. Nah, PT SMN itu kan berhak menjadikan biaya pendidikan itu sebagai biayanya kayak gitu. Jadi eh, dalam hal ini perusahaan berhak untuk menjadikan pengeluaran atas natura ke karyawan itu sebagai biaya. Tapi si penerimanya itu nggak apa-apa tuh, nggak dijadiin sebagai eh, penerimaan seperti itu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dalam hal pemberinya itu boleh sebagai pengurang pajak, tapi dalam hal si penerimanya, dalam hal ini pegawai, boleh juga, bukan boleh juga, ya nggak apa-apa kalau misalnya tidak dijadikan penambah komponen penghasilan. Dalam hal ini bisa menambah pajak kayak gitu. Nah, itu apa aja yang kayak gitu kan? Istilahnya kayak gitu. Yang satu menyediakan makan, minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja atau seragam, natura bersumber dari APBN, natura dengan jenis dan batasan tertentu, dan ini banyak nih ininya. Kalau nggak salah di PMK 66 itu ada tuh contohnya pendidikan apa segala beasiswa dan sebagainya. Jadi eh, barangkali itu Mbak Wanti yang bisa saya jelaskan dan kelihatannya memang udah lewat dari 30 menit. Iya. Silakan yang ingin ditanyakan dan alhamdulillah sih udah ada Eh, beberapa pertanyaan sih. Mungkin ada pertanyaan ini Pak dari kolom chat. Saya Ya, bacain ya. Yang pertama ada dari Mbak Nindira. Nindira, izin tanya, apakah PPh satu THR dan bonus dapat dihitung terpisah dari PPh satu gaji? ya, pertanyaan yang menarik ini ya Mbak Nindira. Jadi memang dalam implementasinya yang pertama ya Mbak Wanti, itu banyak yang pengen misah-misah gitu. Ya karena intinya pengen nggak kena pajak kayak gitu kan. Tapi dalam idealnya penghasilan itu harus diakumulasikan kayak gitu. Jadi mungkin dalam setiap masa tertentu penghasilan Tuan A adalah 4 juta gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa PTKP itu 4.500.000 dan bisa dipastikan bahwa Tuan A itu tidak terkena pajak gitu. Tapi dalam masa tertentu, semisal besok nih bulan Februari kan mau ini ya, mau Idul Fitri gitu atau Desember ada Hari Raya Natal, Iya. ada bonus yang nilainya 1 kali gaji 4 juta. Maka dalam satu masa tersebut penghasilannya itu harus disatukan kayak gitu. Gaji pokok 4 juta dengan Bonus. bonus atau THR 4 juta sehingga nanti di tarif efektif rata-ratanya itu Tuan A itu kalau 8 juta sih rasa-rasanya itu biasanya Pak Restu tuh yang jago ngitung-ngitung kayak gitu. Nanti kena pajaknya berapa tuh kalau misalnya Tuan A tuh masih lajang, udah nikah tapi belum punya anak, udah nikah tapi anaknya 3, 4 kayak gitu-gitu. Jadi ini Mbak Mbak Nindira, Hmm. jadi secara implementasi memang banyak orang yang memisah-misah kayak gitu, tapi secara peraturan itu wajib disatukan. Jadi ketika misalnya Mbak Nindira punya bonus di satu masa tertentu, ya harus disatukan semuanya kayak gitu. Jadi emang jawabannya itu harus disatukan itu Mbak Wanti. Ya bayar pajak, ya itu makanya kalau kita punya 1 miliar bayar pajaknya 25 juta, kayaknya nggak usah mikirin 25 jutanya, mikirinnya
sisanya aja yang 975 juta gitu. Benar, karena masih banyak ya Pak ya, sisanya ya. Masih banyak sisanya, tapi yang dikasih juga banyak sih. Iya, tapi ya itu Iya, memang itu apa ya, udah konsekuensinya gitu ya Pak ya. iya betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Dinar. Mungkin dari Mbak Nindira gimana untuk pertanyaannya? Untuk jawabannya jelas. Tadi tidak bisa dipisahkan berarti dia tetap harus Iya harus disatukan. diakumulasikan totalnya gitu. Ini ada lagi pertanyaan ya, Mbak Wanti. Ya, ya. Pertanyaan Izin, selanjutnya dari Mbak Dinar. Izin tanya, sudah jelas Pak. Oke, makasih Mbak Nindira. Izin tanya, kira-kira sanksi apakah yang dikenakan ke yang bersangkutan kalau tidak membayar pajak atau melaporkan pajak tidak benar gitu? Berarti sanksi apa yang didapat ketika dia tidak membayar pajak atau dia itu tidak melaporkan pajak, melaporkan pajak tapi tidak benar melaporkannya gitu Pak? ya, kalau tidak membayar pajak, pasti nanti ada Surat cinta Pak ya? apa? Iya, pokoknya mungkin triggernya itu surat Pajak. cinta, tapi outputnya itu pasti ada sanksi denda gitu. Cuman saya ini apa namanya coba secara terminologi ya, sanksi itu apa, denda itu. Kemarin tuh Ya. agak ini tuh ada diskusi khusus juga tuh. Jadi kalau misalnya dendanya, dendanya itu kalau misalnya tidak membayar pajak itu setiap bulannya itu dulu itu 2% Mbak Wanti, dulu tuh. Oh, Ya misalnya gini, misalnya tidak membayar pajak PPh satu atau ya PPh satu misalnya. Misalnya setiap bulannya 100.000, maka kalau misalnya tidak membayar itu, yang 100.000-nya itu setiap bulan dikenakan 2%. Kalau dia nggak bayar 2 tahun maksimal tuh 48% berarti kayak gitu. Cuman sekarang peraturannya tuh nggak pakai persentase tapi pakai suku bunga. Nah suku bunga tuh berapa? Katakanlah misalnya 1% kayak gitu. Nah jadi intinya persentasenya kalau tidak membayar pajak itu sesuai dengan suku bunga ya kata ya udah anggap aja suku bunga 1% lah ya 1% setiap bulannya kalau dia nggak bayar-bayar terus maksimal dikenakannya 2 tahun atau 24 kali 1% kayak gitu. Nah kalau misalnya dia tidak lapor SPT tahunan itu 1 tahun 1 tahun 1 juta kan kalau SPT tahunan itu kan kalau badan itu terakhir April anggap ya aja benar Pak. telat gitu kan bulan Mei itu dendanya 1 juta kayak gitu terus kalau SPT masa belum lapor-lapor ya 1 bulannya 100.000 rupiah kayak gitu gitu. Nah lalu pertanyaan yang selanjutnya melaporkan pajak tapi tidak benar kayak gitu jadi gini tidak benar itu karena dua hal yang pertama tidak tahu yang kedua pura-pura nggak Pura-pura tahu kayak gitu. tahu. Nah, anggap aja tidak tahu ya, anggap aja tidak tahu Ya. gitu. Kalau misalnya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu sama aja sih. Ntar ujung-ujungnya ada SP2DK biasanya kayak gitu. Jadi surat permintaan data klarifikasi data lah, apa surat permintaan SP, surat permintaan pokoknya intinya minta data-data terkait gitu. Makanya tadi saya critical pointnya adalah barangkali buat Bapak Ibu yang terbiasa membuat laporan keuangan dan lapor SPT itu, yang pertama itu apa namanya? Equal. Saya tuh mau ngomong equal susah banget. Jadi equalisasinya laporan keuangan dengan SPT masa itu harus equal gitu. Jadi harus sama, harus linear. Misalnya gini, omset kita adalah 1 miliar kayak gitu. Ya PPN kita harus setornya selama ini harus 1.100.000 kayak gitu. Jangan sampai kita biasa setor 1.100.000, tapi omsetnya kita ngakunya 500 juta. Nah pasti itu ada pertanyaan tuh kayak gitu. Nah itu kan tidak benar tuh berarti kan. Tidak benarnya bisa jadi ya ya salah aja kayak gitu. Wah omsetnya dikecil-kecilin supaya nanti labanya juga kecil. Dia lupa kalau misalnya
datanya udah terintegrasi dari PPN. Nah, itu dari omset. Atau yang paling sederhana lagi dari PPh 21 kayak gitu. Nah, misalnya PPh 21-nya dalam periode tertentu itu ada setoran yang mengakibatkan dasar pengenaan pajaknya itu sebenarnya biaya karyawannya adalah 2 miliar kayak gitu. Nah, karena ada tendensi atau ada niat untuk membesar-besarkan biaya supaya labanya itu kecil, biaya karyawannya yang sebenarnya adalah 3 miliar dibikin sama dia 13 miliar kayak gitu. Nah, itu kan jadi ada ada gap sekitar 10 miliar. Nah, biasanya atas dua hal itu nanti ada SP2DK. Yaitu kan karena melaporkan pajaknya kan tidak benar. Tidak benarnya karena itu. Jadi yang mudahnya kayak gitu. Barangkali ini tips ya ketika menyusun laporan keuangan itu yang harus equal. Yang pertama adalah omset, yang kedua adalah biaya karyawan. Omset pasangannya dengan PPN, biaya karyawan pasangannya dengan SPT PPh 21. Atau kalau mau ada pengembangannya lagi, misalnya ada biaya sewa menyewa, ya berarti harus ada PPh pasal 4 ayat 2. Terus ada lagi misalnya biaya atas jasa bla 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 bla, ya berarti PPh 23. Sehingga nanti SPT unifikasinya itu harus equal juga dengan biaya-biaya operasional yang sifatnya adalah jasa kayak gitu. Barangkali itu Mbak Dinar ada yang ingin diinikan lagi? Gimana Mbak Dinar? Apakah jawabannya cukup jelas gitu? Jadi kalau misalnya nggak sesuai atau tidak benar laporan pajaknya nanti ada SP2DK biasanya. Ya, oke Pak. Mm-mm. Oke, Oke, makasih. terima kasih Mbak Dinar. Ada Ada lanjutan pertanyaan. pertanyaan Pak nih dari Mbak Nindira. Jika ada kelebihan bayar pajak PPh 21 karyawan pada perhitungan pajak di akhir tahun itu bagaimana? Berarti lebih bayar, Pak. PPh 21. Ya, ya. Ya, ini berarti dari berarti ini kasusnya di perusahaannya gitu ya. Jadi gini, siapa namanya? Mbak Mbak Nindira, Nindi. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kebetulan kemarin juga tahun 2024, 2025, kami tuh habis rekonsiliasi salah satu klien kami di laporan PPh 21 gitu. Jadi memang betul tuh dalam dalam prakteknya bisa jadi ada kelebihan bayar dan sebagainya ada gap antara misalnya setoran dengan pada saat membuat draft SPT kayak gitu. Cuman gini, kalau kemarin itu pengalaman kami kalau ada lebih bayar dan sebagainya itu barangkali bisa dilakukan ini aja apa PBK aja. Jadi pindah buku aja ke masa-masa yang akan datang kayak gitu. Rasanya sih kemarin pada saat kami lakukan seperti itu bisa ini sih apa namanya bisa diproses kayak gitu. Atau kalau misalnya itu kan dari sudut pandang perusahaannya. Kalau misalnya dari sudut pandang si penerima kerjanya pada saat dia ngentri ininya apa namanya ngentri SPT tahunan orang pribadinya itu ada lebih bayar. Kalau saran saya sih ya, kalau orang pribadi ya dibikin gimana caranya nggak lebih bayar aja lah kayak gitu. Karena kalau misalnya, jadi ada pengalaman dosen itu lebih bayarnya nggak besar, maksudnya 200.000. Waduh, langsung ada pemeriksaan, dimintain rekening koran apa segala macam ribet gitu gitu. Jadi kalau misalnya dia adalah wajib pajak badan, barangkali bisa ikutin tips dari kami, lakukan PBK aja coba. Coba dilakukan PBK untuk dialihkan ke masa berikutnya. Tapi kalau misalnya lebih bayarnya itu adalah SPT orang pribadi, barangkali bisa dilakukan gimana caranya nggak lebih bayar gitu. Gimana tuh caranya? Apa bukti potongnya ada yang nggak dimasukin apa gimana kayak gitu. Itu mungkin Mbak Nindira atau dari Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan.
pengalaman-pengalaman yang sejenis silahkan. Mbak Nindira kalau boleh tahu sehari-hari apa biar ini kalau tak kenal maka tak ini katanya. Aktivitasnya. Mungkin dari yang lain. Gaji Oh apa iya, katanya Pak? heeh. Bisa bersinergi ya Mbak Nindira ya. Atau Mbak Nindira bisa open audio, share pengalamannya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, mungkin ada lagi yang bertanya atau yang ingin didiskusikan. Iya Mbak Nindira, di PBK-in aja, di PPK-in aja. Dan itu bisa kok, kemarin kami sudah ketemu sama AR-nya. Ya, sama-sama Mbak Nindira. Jadi takutnya ada pemeriksaan dan sebagainya ya. Jadi nanti sambil konsultasi aja ke AR. Jadi kemarin juga kami seperti itu. Jadi dalam apa namanya, dalam aktualnya ternyata ada klien kami itu dalam beberapa masa itu. Cuman ini ya apa namanya, memang klien kami itu dalam 1 tahun tertentu itu belum lapor semua kayak gitu. Jadi kami coba bikin kertas kerjanya dan kami konsultasikan. Ada beberapa masa yang bikin, ada beberapa masa itu yang lebih bayar, maka kami buatkan PBK-nya kayak gitu. Jadi mungkin tuh tips tips sekali ya, bisa di bisa dicoba. Gitu. Cuman kembali lagi tuh yang tadi Mbak Wanti bilang, kadang-kadang kan unik ya, maksudnya setiap KPP beda treatment sama setiap pegawai sama setiap HR juga beda ini. Ya, betul Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain atau ada tambahan? Gimana Pak Surya? Ya, Ada tambahan ada lagi Pak? lagi? Hah? Ya mungkin karena sudah malam juga kali ya, mengganggu Ya. ini Tapi harusnya kalau di pada. Aceh jam segini belum malam Pak. Oh gitu. Kalau di Aceh jam segini belum malam Pak. Soalnya kami di sana itu maghribnya jam jam 7 kurang. Oh, tapi masih, oh iya ya. Iya juga sih. Di Jakarta Isya, di Aceh baru maghrib. Hmm, ya 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 ya. Ya. Jadi jam 10 itu bagi kami masih masih awal Pak. Iya, iya, iya. Mungkin bagi Betul sih, mungkin ini juga buat kita yang kerja di bagian-bagian keuangan pajak nih kayak Bu Nindira nih di KJA. Jam 10 juga Hmm, baru kerja kali ya. iya, Biasa tipikal-tipikal kerjanya nyaman di malam. lebih Mm-mm. lebih enak kerja malam bener Pak. Banyak Ada, inspirasinya. kalau Mungkin ada lagi. misalnya nggak ada, mungkin kita
cukup. closing Kan, statement aja kali ya dari saya. iya, ya, boleh Pak. Ya, ya. Nanti kalau ada yang Ya, ditanyakan lagi nggak di sini, mungkin bisa di grup tadi gitu ya Pak. ya gitu aja Mbak Wanti. Oke, Hmm. siap. Silakan mungkin Pak closing statementnya. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, ya mudah-mudahan eh, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah kita sama-sama apa ya, kita sama-sama paham, kita sama-sama mengerti bahwa bagaimana perpajakan itu menjadi satu komponen penting keberlangsungan suatu usaha kita kayak gitu. Jadi eh, pada prakteknya banyak pelaku-pelaku usaha itu yang tidak solve atau bahkan berhenti usahanya karena permasalahan pajak kayak gitu. Jadi apa ya? Pajak itu kan istilahnya kita tuh ke distract sama hal-hal yang sifatnya politis ya, maksudnya ya sentimen-sentimen politis gitu, maksudnya sentimen-sentimen yang tidak tidak di kontennya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama substansinya, sama kontennya, ya kita harusnya patuh-patuh aja gitu, maksudnya nggak usah mikir macem-macem, pokoknya ada pajak ya kita turutin gitu kan. Apa kita tinggal di rumah bayar PBB-nya, kita pakai motor bayar pajak tahunannya gitu, kita kerja dipotong PPh 21-nya, kita belanja bayar PPN-nya, kita nyewa ruangan bayar PPh 4 ayat 2-nya dan seterusnya seterusnya. Jadi ya gitu aja kayak gitu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu kan oknum aja lah kayak gitu. Jadi intinya kita subjektif aja. Yang penting usaha kita bisa berjalan lancar. Yang penting kerja kita juga enak kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi satu apa namanya satu penyaman persepsi kita terhadap pajak bahwa sebegitu pentingnya kita harus patuh atau compliance tax compliance-nya itu bagus kayak gitu. Lalu yang selanjutnya kami selaku penyelenggara juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan dalam apa ya dalam materi ada hal-hal yang kurang berkenan atau misalnya eh, kurang sebagainya kayak gitu ya mohon maaf ya kami pun nanti ya saya sih harapannya nanti ke depannya kita bisa lebih reguler melakukan hal-hal seperti ini dan bisa melakukan saran dan kritik membangun dan bisa apa ya kalau misalnya ada saran dan kritik gitu kan bisa hubungin bisa atau chat pribadi ke Pak Joni barangkali ya sebagai nara hubungnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu awalan silaturahmi kita semua kayak gitu. Apalagi kan misalnya ada Mbak Nindira yang kerja di KJA, terus tadi juga ada siapa Mbak Dinar, mungkin ada aktivitas apa dan kita bisa diskusi sama-sama bersinergi apa segala macam, terutama di bidang perpajakan ini. Itu mungkin dari saya sekali lagi mohon maaf apabila benar-benar banyak kekurangannya dalam pelaksanaan dan saya juga terima kasih mobil khusus buat seluruh peserta, teman-teman penyelenggara dan Mbak Wanti selaku moderator jauh-jauh dari Aceh dan kita bisa tatap daring lah gitu kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Nanti sertifikat dan materi akan diberikan secara personal melalui Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Surya. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari materi ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya planning pajak di dalam sebuah usaha itu sangat penting gitu. Juga penting gitu di luar kita memplanning, kita mau omsetnya segini, kita mau ini mau itu planning, tapi kita harus juga mengingat tentang planning pajak. Misal kita mau buka usaha A gitu, nanti ke depannya bakalan ada pajak apa aja sih gitu.
Jadi mungkin dari pemaparan tadi eh, udah banyak ilmu yang Ibu Bapak sekalian dapatkan gitu. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita bisa foto bersama. Jika berkenan mungkin boleh on cam. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang bisa on cam mungkin bisa di on cam. Mbak Salsabila mungkin, Pak Joko Prayitno, Mbak Mustamimah, Bapak Bintang, Mbak Azhara, Mbak Dinar, Mbak Nindira, Mas Andika, Mas Richard mungkin, Mas Abi Praya. Mungkin kita tunggu 2 menit ya, biar mungkin lagi siap-siap gitu. Yang nggak pakai hijab mungkin lagi pakai hijab gitu. Pak Joni, ini saya yang screenshot. Atau Ya nggak apa-apa, langsung aja eh, Mbak Wanti. saya screenshot berarti ya? Jalan, boleh. Oke, mungkin bisa lihat kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, eh, mungkin terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah berhadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Mungkin nanti ke depan kalau ada webinar yang lainnya, kalau mau diikutin nanti silahkan ada Instagramnya kan Pak ya? Silahkan di follow Instagramnya atau juga mau dicek di websitenya juga disilahkan. Mungkin nanti untuk Instagram sama websitenya bisa sama Mas Joni ya, ininya linknya gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk Ya, betul. malam ya. Nanti dari Mas Joni ya ininya ya, share Instagram dan sebagainya itu tadi sama sekalian. Nanti tadi materi dan juga sertifikat kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk kedepannya mungkin teman-teman kalau misalnya butuh untuk konsultasi tentang perpajakan mungkin bisa menghubungi siapa Pak yang dihubungi? Pak Joni boleh, Pak Joni. Oke, Saya ya, Bu. udah Pak Joni semua ya. Oke, mungkin nanti bisa menghubungi Mas Joni. Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.